kita jalani dalam kehidupan kita sebagai rumah tangga Kristen adalah bagian dari seni kehidupan. Hidup berumah tangga juga yang seni itu bukan berarti bahwa suami atau istri tidak pernah saling tersinggung atau marah. Pasti ada tersinggung atau ada marah. Seni itu bukan berarti bahwa dalam rumah tangga tuh selalu dikatakan berkecukupan. Pasti ada saat di mana kita juga mengalami pasang surut, di mana kita tidak memiliki materi. Di situ seni untuk kita bagaimana bisa berusaha. Kalau kita berkecukupan, saya rasa pasti kita tidak akan berusaha. Tapi kalau kita hidup pas-pasan, kemudian mungkin kadang kurang, kadang kita lebih, disitulah ada seni untuk kita dalam rumah tangga kita sebagai orang-orang Kristen. Karena ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh kedua anak kekasih kita. Ketika mereka berjalan dengan cara mereka, tentu saja pasti mereka akan bertemu dalam kesia-siaan. Tetapi kalau mereka berjalan dengan cara yang Tuhan berikan, maka tentu saja keluarga mereka akan mendapat berkat. Dan itu yang namanya seni berumah tangga. Bapak Mama, saat ini kita bersyukur dan bersuka cita bersama dengan Bapak Samuel dan Mama Siska. Saya sebut Bapak dan Mama karena mereka sudah sah menjadi suami istri. Dan kita sudah bisa panggil mereka Bapak juga, Mama juga, walaupun mereka belum memiliki anak. Tetapi kita sudah mengatakan mereka sebagai Bapak. Nanti kalau kakak Samuel pergi keluar, orang akan tidak mungkin panggil Nyong lagi, tidak akan panggil Nona, tetapi akan panggil diganti Ibu atau Pak, Bapak atau Mama. Nah, di sore hari ini kita bersama dengan keluarga yang baru. Karena cinta Tuhan yang dari hari Jumat sampai dengan ketika hari ini, Tuhan boleh menyatukan mereka sebagai keluarga Kristen dalam pernikahan kudus. Karena itu dalam rasa syukur ini, saya mengajak kita untuk bagaimana kita boleh melihat seni berumah tangga itu dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang ada. Kita belajar dari Naomi. Bagaimana Naomi menyelesaikan persoalan yang begitu di dalam kehidupannya. Dia menyelesaikan masalah dengan tidak menjauh dari Tuhan, dari kehendak Tuhan. Ini poin yang paling penting dalam rumah tangga Kristen. Ketika membangun rumah tangga, apapun persoalannya, apapun tantangannya, sesulit apapun juga itu ingatlah, jangan sekali-kali kita lari dari kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini memberikan pembelajaran bagi kita untuk menyelesaikan persoalan kita dan selalu bersandar kepada Tuhan. Naomi dan Elimelek ini telah merasakan itu. Ketika mereka artinya ketika terjadi kelaparan di Israel, Naomi dan Elimelek ini mengambil keputusan yang di luar dari kehendak Tuhan. Akibatnya mereka harus mengalami kesia-siaan di dalam rumah tangga mereka. Mereka berangkat menuju ke tanah Moab. Mereka mencari kehidupan yang mereka rasa bahwa jauh lebih baik di tanah Moab. Walaupun di sana mereka berdiam di tengah-tengah orang yang tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah berhala. Ternyata ketika mereka sampai di sana, tantangan hidup membuat Naomi kemudian menyangkali kuasa dan kasih Tuhan. Ini buat kita sebagai keluarga Kristen, bukan saja keluarga yang baru, tetapi kita juga keluarga-keluarga yang lama. Terkhususnya juga kepada kedua anak kekasih kita yang berbahagia. Ada banyak tantangan dalam kehidupan keluarga kita. Entah yang sekarang ini kita hadapi atau yang mungkin di depan sana yang mungkin masih gelap, tapi jangan pernah kita lari daripada Tuhan. Terus berharap dan setia pada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah kita bisa menemukan jalan keluar. Kita akan berusaha mencari pertolongan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Kalau kita ada di luar Tuhan, kita tidak akan pernah memperoleh apa-apa. Tetapi justru kepahitan hidup terbukti kita melihat itu di dalam kehidupan Naomi bersama dengan keluarga. Apa yang mereka dapat? Mereka tidak mendapat apa-apa ketika mereka mengambil keputusan, tetapi keputusan itu salah. Dan ketika mereka pergi, Naomi tidak saja kehilangan harta, tetapi dia juga kehilangan keluarganya, suaminya, bahkan anak-anak laki-lakinya. Di situ kita bisa melihat bahwa disitulah ada seni berumah tangga ketika kita bersandar kepada Tuhan. Kemudian ada sikap setia suami istri sampai maut memisahkan. Ketika Naomi ditinggalkan oleh suaminya,
Dia tidak pernah berpikir untuk menikah kembali, tetapi dia memilih